Kemudian ada cara singkat, semua seperti dulu yang dinamakan mungkin. Kemudian masih roh masalah kemampuan ini selalu istilah ada hukum ini. Dia apa mungkin? Pada yang kemudian itu sampai kami misalnya hajat dengan uang, tujuan daripada undang daripada ada hukuman, saya mau mencari waris di sebelah sisi. Bagat pelaksanaan dan keteluruhan apa ini? Dia apa mungkin? Secara singkat kami kemudian nanti bagi ada yang hukum nanti rasiono, kemudian nanti dia balik mungkin akan dapat tangan ni, tahu dia apa mungkin? Enak dengan dia suruh balik dapat tangan ni. Jadi bila misalnya anak jadi dengan 130 di kemudian dulu barangkali 31 di. Jadi apa mungkin? Bahkan bicara ini kemudian nanti sesuai dengan hajat daripada kemampuan kalian. Dapat misalnya waris sedisi bilang sedisi yang diharap kami. Nabu mau diakon wari rapi tasap, wari kami sudah itu bakal disuara suno. Mulut misalnya waris sedisi yang ditutup oleh itu baska pun ada ini jam barangkali sebagai tungkat. Jadi apa kira kata ini jam yang gelap tak kira di. Dia bakal sedih kuning nanti. Baik kata dalam Islam setiap bagi hajat daripada kemampuan kualianan harus melepas kota yang keturunan. Tentu hajat demikian, tujuh nanti. Kemudian nanti secara singkat nonton mudi. Waktu selama anak kemampuan kualianan naruh atau bila hajat kuali rumah itu lah rumah di. Ada orang selama kuali pisunan itu lah sekali. Pandaian di. Kemudian ini kita tengok harus selama lepas kota yang keturunan bagi anak beri ini. Tentu orang setiap lepas kota yang keturunan, rasional bagi dikatakan di. Hanya jika lagi haram maka itu bunuh di. Jadi setiap musik nanti rasional ada di satu tiameng. Tapi ada di puri sebagai tiameng di. Kemudian nanti setiap musik kalau lagi haram maka satu bunuh. Tentulah terjadi lagi kata sikian di. Jadi maka tentu untuk pelaksanaan ini barangkali nanti sembarang melaksanakan di. Tapi kemudian yang kemudian rasional setiapnya itu harus kamu sedang kemampuan lalu ahli nanti, jadi nanti saya mungkin kita mungkin. Hajat dan tujuan daripada kemampuan arah lepas kota yang itu bagian ambil. Tentu tuan mungkin kiamu ya orang mana lah. Dia bakal diperasul mungkin. Ini mau barangkali kami membatasi daripada kemampuan kualian. Ini mau dari samping kita 3 kilo di. Jadi ini mau anak senat 3 kilo 2 kali. Jadi menurut mantas dia. Temu dengan jere dia. Ya, pada saja wari tuan mungkin. Sejak dari ujung ke ujung bono. Ya rupa kami tidak akan selalu kami dikokok. Ya musuh Allah berani, musuh baru kami. Masih. Kayak ada komunikasi di atas semua berkat orang baru tiap-tiap itu menurut kalau ada mati kalau hukum minahan di itu melu melewang itu punya semerang kantoran sebentar menahan sini tentu menahan di tentu nak lepas dari tentu sebab musabak yang katakan tiap-tiap awal akhir awal permulaan katuan akhir sudahan di apa di tentu mesilih rasuna sekedar inah kamu kalang terhadap mungkin kami senang nanti dipercayakan oleh orang adat orang hukum bakal kampung ini mungkin ya sebagai yang berkata ibarat istilah kartun ini sebagai tukang di rasuna tengah senang penyuruhan adat menghukum rasuna kami tahu saya bantu dalam berkas ini ini bisuang rasuna ya arok bisuang kami nyembe kalamudi rasuna sekian inah kami berkatu sekelimah dulu rasuna tentang penyerahan anak senang kalau kita dapat nanti jadi sebagai hinahan sini tentu kanu di kami nahan bagam kalam dinahan tentu kaya gitu selaku insan manusia biasa nahan tentu nak luput dengan labungan rugi nanti kita bergaya melek cedera nahan jadi kajian labungan rugi dari kaji nanti ada apa gaya mana tentu modilah berkat tunubin ada merurat tiga pingat kantulan dan tentulah terdapat yang selisih dengan sini walau pak keturang itu berkatu kadang bagi ibarat kita bahulu nak sang sisi saran susah-susah sesusah-susah pada kadang sini ini kita dapat lebih di no katunan sini bang belum kelok mana itu hari sini kriya jadi kuning rasul sibis tiap inah mungkin kamu mengaturkan tentu mau tepat no bigowari yang lalu mungkin tepat no ahli rumah ini itu harap lepaskan ada utang yang baru barangkali utang yang bertelur di tentu dipakai di suang sili tentu mau tiap bagi dinahan maka tu lebih
era sunu tiap-tiap kami lepas badan dinahan tentu mau tiap-tiap anak sekali lepas dinahan tentu lakukan mamuno di sunu dinahan tentu bagi dinahan di sunu kono mamuno dinahan membayu dengan orang dinahan dah sunu bagi itu ada yang dicibui tiap-tiap bagi dinahan tentu bagi bantu dinahan itu pada pikiran suara sunu itu orang pusing ngobenah dengan pulang di era sunu pikiran kanu sebenarnya rumah dinahan di juga ini benar sih ini istilah nungi dinahan sunut kurang sunut timur suang dah sunut pikir rumahmu baru kena ada di pangkon kono karena barang itu tu iyo kan rumahmu yang petok tiwan baik itu irisan tu keluar jadi ini tiap mau bagi dinahan sini aku bagi non pisuang nalar nani selalu gerak mohon bagi turun bayu dinahan pun ya kalau misalnya pun cari tentu tiap-tiap beri kan busu tentu tiap beri nawali ini tentu bali di bayu ini jadi cari ini bangun bayu ini minta yang kita beli tentu rasulullah mula bena rumah ali no rumah bayu ni nahan beturang dia tentu tak nabe katu awe ni sini tentu membarika di gitu rasulullah esok tak tentu bena dari bagi sini bilangan spesifik itu pun orang kupa kasih kakak tu sini bagas jangan pakat membayu menturang ni ada aku pada saat berbunyi terus memberikan barangkali tokoh kampung orang dan orang hukum untuk cari perbilangan spesies dan waris spesies itu yang kata nak waris ini jadi itu pun baik kata ni pembinaan seluruh berumah di undang pada saat berbunyi Ang puno tadi nalok ibu ya ada pemroh harusnya baik kata nenu pina makin kalalang itu persiapan juga sekedar nanti jadi tanduk murah hukum cara singkat barangkali masih ya itu musuh-musuh itu bagi kamu atau kebalik karena informasi babati untuk narimu selalu tokoh adat dan kumpul kampung yang roh tinggi kalau di sini rukun suang kertang kerting suang nari kan suang lawi kan jadi rasul tadi sekejap di tengah minum lawi itu ya gak roh mengobati suang nari jadi biji mau disebutkan orang adat atau kebunyian kampung ya mungkin batik ini untuk batik jadi mau yang untuk hidup sekian dari hari sikat kata sini semuanya diserah ke beliau barangkali ya tentu ini untuk menentukan mutus kan baik kata menubi ya dapat pada spesies bilang spesies ini dapat wali rabu mungkin kita sampai katuan di sini insyaallah semua mau besar di sejak ina jadi tentu musuh sarwari nah tentu wali prasenjana jadi tentu dibagas anak senang di suasi ni baik kata menubi tentu tiap-tiap rasul berkait lepaskan hutang ketelur sentuh tu nak rasul cuma gue baik kata awal nubi tiap-tiap rasul begini baik kata nubi nanti waktu araf itu rasul menahan nunggu baik kata nubi tentu yang ahli bubu dengan ada sini benar dan suami waktu araf menawan cerita nanu kamu tukang titik TV su jamur pani ya kita tuju suami tentu araf kita nengok lemari cerita naik kasih ngiramnya semua garga kita jalani tapi suami sini setiap inah kami utarakan nubi setiap inah berarti tengah senang barangkali susu yang penuh orang ada orang hukum berarti tentu yang kita masuk ke kami lebih senang tengah didolok dengan diri kami sebagai tuan mutim barangkali jadi tentu mudah semacam itu baik kami terapkan ini tentu tiap-tiap lepas kontak yang ketenangan tentu baik cerok menyapakkan barang yang harap di batang tubuh ini lalu tentu barang harap menahan sini mungkin mungkin sama ini dari dengan satu ini punya musuh sendiri rasul tentu dapat bagi kami menuliskan kami sebagai tamudim tentu kami di Pekayam tentu senjata tajam kilat itu ulang di tajam di sini kilat yang menggunakan tahu tidak kiapahi mencari-cari itu tiap Pekayam ini nahan tentu mungkin jalan ini sini tuling luka nahan darah cicer sini tapi kami nyatukan baru tengah sendah dipercaya kami tapi silih nadakan lepas dari harapan kami orang adat orang hukum rasulullah kami celinu pertama berdoa bahwa Allah Ta'ala ulang kalau cacat penasu bakal kami laksanakan anak senat dua kalang di sini kemudian pada di sini andai kata bagas kami pegayam pelaksanaan atau senat bagi buat kami pegayam anak senjata tajam di sini andai kata kami dapat mungkin ataupun yang kita midui istilah ngecibui rezeki mungkin naas ini mungkin lek sesaru bagi anak senang sini dapat kami cino bagi kami tamudi dapat kami nyerok untung kami sini jadi kita kan jadi apa yang suruh mereka itu satu dua minggu sepakat kita satu ini kami dan sampai kali jadi kami terasa sebagai mempadani pada padanya ingin mengusul hajat kepada nasional pada komuniti
Kono ada makasih tumbuh no. Jadi Dia pasti punya rasono bagi katun di kanu rasono gelap mana ini rasono kan mungkin dia. Jadi ini nanti sesuai dengan hadat kanu rasono itu tepatnya mau bekas kami sedang laus di. Jadi ini rasono kau ini. Jadi pada saat mungkin rasono mana sunati rasono kami serah kebutuhan mungkin di. Jadi dia mungkin kira bagai itu soal rasono dengan kendaraan di kanu kebersalah rasono kemudian kanu melaksanakan di. Jadi apa kita bagai ini soal bagi tuan mudim barangkali memaki soal sedang jatuh tajam, jadi dengan harapan pasti proses daripada pelaksanaan sunnah Rasulullah dalam dengan seredek jadi bagi itu suang punya meninalar kita betul atau pinalar kita sadari waktu kita sifat nasional silap dengan luput jadi bagi itu kira-kira terjadi bagi pelaksanaan ini yang ada ini coba-coba bumbu jadi bagi itu Rasulullah baik tuan mudim lebih ya bagas pelaksanaan ini terjadi karena yang kita ingini. Ya, bagi kata soal mudim. Ini mau kami nyampaikan soal mudim. Disuta jom soal mudim kerana mantas bami, ada hukum. Kita oleh kerja di menahan sini itu menahan bagi berbahasa itu kadang-kadang anak-anak bersihnya kadang-kadang teman-teman tadi kadang-kadang udah muncul nih nasi tapi nasi dia malah bagi dirasa baik orang itu jeruk lagi waktu jadi berambut di sini waktu nama sobu pasar mendesek kasuno pandi ini ampara bukti ini mendesek kasuno senang tiwan untuk dulu jadi cerah pengaruh di rumah muslim jauh dulu jadi merasa pedi ini malah kami nyampe kalah sekolah jadi kami di sekitar ini sekali tapi itu bagi kami siapa nabi itu berbuat kita manusia sifat baharu nabi Allah Musa taala sekejap ini kami yang kita bila Allah Allah cacat nasu tapi suami nabi sekejap ini tahu kamu orang ada suami beri pedoman bani waktu tidak pada saya selisih. Nah, sekarang kali kami laksanakan. Ino kami itu kan berarti ino isu tajam bani kerawan tak orang ada. Ino di sini rasiono ya anak senang lebih bukan itu kan melenang tanah tidak ada kaki so itu kita hari semua cuma saat ino sini ya senang bukan terima cuma pada kita. Saya dapat betul tahun ini. Aku ni nanti rasional bagi betul ni hajat di pada semua kuala rasional. Selama mula selama disambut oleh tamu ni. Jadi begitu di suara rasional bagas pelaksanaan mayar saya ketentuan tuan mudim. Anda soal jalan kumangan kualian. Jadi itu dah soal jalan kumangan periwan ni. Jadi bagai dia rasional tadi tuan bagi kumamu bagi kualian periwan itu rasional. Enak tidak nak. Harus lepas dia, kami utang mungkin. Jadi kita sudah dipakai, makanya bagi siapa yang naga kuning jadi proteksi roti. Kemudian ada anak pendatang yang melihat proteksi roti. Kemudian ada soal belum selama belum cari. Ini pun mulut kita main di buih dengan kita nonton. Daripada satu wari, kumpul kami tidak kau, selalu kami dirokok. Musuh Allah SWT, musuh yang dirokok. Kita harus jadi mempunyai rasional, kata pimpinan ini perasaan tu jajak ke bingung rasional elok dulu rasional teridah dulu rasional nana tu ibarat langsung jeruk nana tu rambit pun sejak dinah barangkali kamu menyantukan ya benar memang tiap-tiap pagi menahan tentu dari awal tentu mamunan tentu wali kalau wali tentu mamunan tentu kuhur lesang peliu anu ya bagi kata orang pun kanu rasional walau nak yo melun arok kanu cicikun dan barangkali bagi kata orang pun periuan yang puhun dia dirupakan kanu rupun mendobi kanu istilah katu kayak di dan asyik nak kanu di kalang mungkin tengah-tengah teh tak kalang jeruk berarti jadi kuning rasional sejak binakan jeruk ya 20 jadi nakan kuning di cerita dengan manuk panggang no anak nata yang dihalih ke barangkali binang seningke kapur gada saniku no idipin kam sokon bagi tuan mudim barangkali dinakan kuning ya idip sini waktu kak kami umi konan sudah kami mudim no kak nakan kuning dan kami haroi tembak no tapi no ya suam tadi ino pi baik katun ya bangun lagi rupokon ya tengah-tengah ni ya idipin rasul sini cuma kuning sini barang itu rasul nakan kuning ni upi diurut bagi dibule tentu nahan di yang segitu jadi itu atau dipercaya ini perlu kami terima sini mulai kan baru pelaksanaan
penampilan dari tradisi lisan yang dipraktekkan langsung oleh Bapak Jamalul Hakim serta rekannya. Maka dengan penampilan tradisi lisan tersebut berakhirlah sesi pertama. Kita akan segera beralih kepada sesi kedua. Baik, di sesi kedua ini kita tidak kalah menarik, akan dijelaskan oleh Bapak Yusnir SPD tentang penguatan tradisi lisan sebagai upaya pembentukan karakter. Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian bisa menanyakan apa-apa saja mengenai penguatan tradisi lisan ini sebagai upaya pembentukan karakter. Sebelum saya mempersembahkan Bapak Yusnir SPD, maka saya akan memperkenalkan biodata singkat beliau. Bapak Yusnir SPD ini bertempat tanggal lahir Kampung Sapi 15 Desember 1962. Alamat Kampung Sapi, Kecamatan Kulit Timur. Jenjang pendidikan terakhir Bapak Yusnir SPD di Syahkuala, program studi FKIP dengan jurusan PKN tahun lulus 2013. Bapak Yusnir juga sering mengikuti beberapa seminar, salah satunya Majelis Adat Aceh atau MAA, penyelenggara MAA Aceh Selatan tahun 2006. Kemudian Bapak Yusnir juga aktif di berbagai organisasi, yaitu Lembaga Kebudayaan KUT atau LKK Kurapet Kampung Sapi. Jabatan beliau adalah ketua. Lembaga Kebudayaan KUT dari periode 1989 sampai dengan 1994 dan menjabat sebagai Ketua Kampung Sapi itu dari tahun 2014 sampai 2020. Kemudian kita juga ditemani oleh Bapak Yusrizar SIP. Ini merupakan dari arsip, Dinas Arsip. Bapak Yusrizar akan menjelaskan bagaimana meningkatkan kompetensi menulis tradisi lisan bagi pemuda. Nah, ini sesuai dengan permintaan dari Dr. Safrul Jamil tadi ya, Bapak Dr. Safrul Jamil, bahwa bagaimana kalau kita menuliskan tradisi lisan ini sebagai suatu artikel dan menjadikannya buku, dan kita akan mengadakan riset ilmiah. Nah, ini Bapak Dinas Arsip atau dengan Bapak Yusrizar, kita akan teman-teman dan Bapak Ibu semua dipersilahkan untuk menggali ilmu dari beliau. Adapun biodata singkat beliau berlahir dan bertempat tinggal di KAI Aceh 14 Maret 1979, tempat tinggal Tapak Tuan, dan universitas beliau merupakan alumni Universitas IAIN Araniri dan sekarang sudah menjadi UIN Araniri dengan program studi ilmu perpustakaan pada tahun 2009. Beliau ini juga merupakan aktivis kearsipan di dinas. Semoga dengan biodatanya kita dapat mengambilkan kesempatan emas ini belajar berbagai hal dari beliau. Saya juga sangat mengapresiasi teman-teman yang bergabung dari festival hari pertama sampai saat ini seperti Bapak Yusnariwan, Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih juga kepada teman-teman yang lain seperti Deka Sari. Ini Mbak Deka atau siapa ya, Ibu Deka.
sangat aktif dalam mengikuti acara festival ini. Saya sangat berterima kasih. Iya. Bapak Ibnu Jarir, selamat datang Bapak. Mungkin sudah dari tadi. Terima kasih atas partisipasinya Bapak. Nanti Bapak, Ibu dan teman-teman semuanya bisa memberikan testimoni terhadap Festival Budaya Kaum Muda yang telah kita lakukan sebagai pemantik atau mengungkit semangat remaja milenial kaum Klut, masyarakat Klut maksudnya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang antusias dari luar provinsi, baik dari Jogja, dari Bandung, dan dari Bali. Ya, pemateri kita, narasumber kita siap akan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga dapat menyimak teman-teman dan menjadikan ini suatu momen berharga untuk diberikan berbagai pertanyaan yang mendalam tentang bagaimana penguatan tradisi lisan sebagai upaya pembentukan karakter. Kepada Bapak Yusnir, SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang berbahagia ini kami telah mendapat undangan dari panitia Festival Budaya Klut yang dilaksanakan oleh anak-anak kita, putra-putra terbaik dari Klut. Alhamdulillah. Kemudian salawat teriring salam, marilah sama-sama kita saksikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah tingkah laku umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh pengetahuan sebagaimana yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kami hormati, teristimewa para panitia pelaksana forum Festival Klut yang dilaksanakan oleh putra-putra Klut, putra-putra terbaik yang sudah mau dan peduli ya terhadap pelestarian daripada budaya Klut ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemirsa sekalian, pada kali ini atau pada kesempatan ini kami diberikan suatu materi dalam rangka pelaksanaan forum budaya Klut tadi, yaitu tentang penguatan tradisi lisan, atau kalau dalam bahasa Indonesianya bertutur, kemudian kalau dalam bahasa Klutnya disebut mekatu, sebagai upaya pembentukan karakter.
Nah tentu dalam hal ini perlu kami sampaikan, kami yakin bahwa dari kami para pemirsa sekalian sudah mengetahui tentang apa makna daripada tradisi lisan. Namun pada kali ini kami hanya mengingatkan bahwa yang kita sebut dengan tradisi lisan itu adalah merupakan salah satu sumber sejarah yang harus dilestarikan, karena tradisi lisan terekam dari masa lampau manusia yang belum mengenal tulisan, kalau boleh kita sebut dengan di zaman pra-aksara. Kemudian di situ termuat adat istiadat, kepercayaan, nilai-nilai atau pengalaman, pengalaman sehari-hari dalam kehidupan masyarakat itu. Kemudian tradisi lisan ini merupakan tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, seperti lisan, dongeng, kemudian ramalan pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya. Tentu kalau kita pertanyakan tradisi lisan ini bisa melekat pada masyarakat Kelut, itu dari mana asal-muasalnya, kayaknya barangkali dapat kami sampaikan sesuai dengan kepribadian suatu bangsa, yang merujuk kepada kepribadian suatu bangsa. Itu kepribadian itu lahir sejak adanya komunitas masyarakat itu sendiri. Nah tentu demikian juga dengan tradisi lisan pada masyarakat Kelut. Artinya tradisi-tradisi yang sekarang masih lestari, masih kita laksanakan dalam setiap kegiatan upacara adat maupun di hal-hal lain, itu memang sudah ada sejak adanya suku Kelut di tanah Kelut ini. Barangkali tradisi-tradisi ini diadopsi dari perilaku orang Kelut itu sendiri, atau boleh kita sebut dengan suku Kelut itu sendiri, yang sudah diakui, dinilai bahwa itu adalah suatu kegiatan, suatu pekerjaan yang baik dan benar. Ditinjau dari segi ditinjau dari segi keagamaan, bahwa kita tidak menyalahi dari nilai-nilai agama, kemudian dinilai baik dan bermanfaat di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga dia menjadi nilai-nilai yang kristal, yang kemudian diabadikan menjadi suatu tradisi, atau boleh kita sebut dengan adat istiadat. Untuk menopang kuatnya adat istiadat ini, yang sebagaimana kami sebutkan tadi, adat istiadat itu lahir dari barangkali dari hukum agama yang kita anut. Kemudian lahirlah adat istiadat itu sebagai manifestasi daripada ajaran-ajaran agama tersebut. Kemudian sebagai penguatannya lahirlah resam yang di dalam kehidupan masyarakat itu, sebagai bumbu, sebagai pelengkap dari pelaksanaan adat itu sendiri. Inilah barangkali sebagai pengantar untuk dapat kita ingat kembali. Saya yakin Bapak-bapak dan Ibu-ibu adik-adik sekalian sudah mengetahui hal tersebut. Kemudian yang perlu kami sampaikan lagi, bahwa tradisi lisan ini dapat diartikan sebagai kebiasaan atau adat yang berkembang dalam suatu komunitas masyarakat, sebagaimana yang sudah kami sebutkan tadi. Kemudian apa saja tradisi lisan ini yang kita terapkan di dalam masyarakat Kelut? Itu yang pertama sekali, mungkin ini secara ringkas yang disampaikan. Pertama sekali adalah tentang bertutur dalam kegiatan seperti syukuran atau hajatan lain. Dalam hal ini bertutur, seorang ahli rumah dalam melakukan atau dalam melaksanakan syukuran atau hajatan, yaitu adalah minta doa kepada imam cik biasanya. Jadi kalau dalam bahasa Kelut kepada imam.
di dalam menyampaikan hasrat atau hajatan itu, ya, kalimat-kalimat yang disampaikan kepada imam atau imam seorang masjid yang memimpin keagamaan di satu kampung atau di satu desa, itu sudah diatur kalimat-kalimatnya dengan cukup hormat dan kalimat-kalimat yang santun dalam rangka menyampaikan hajat yang dimaksudkan. Nah, ini pertama sekali tentang bertutur di dalam kegiatan kenduri atau hajatan. Dan banyak hal-hal lain lagi yang sejenis dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, ini barangkali sudah masuk kepada acara-acara yang menyangkut dengan adat istiadat, seperti turun tanah atau turun air anak. Itu biasanya bagi pasangan suami istri yang sah kemudian melahirkan buah hati atau disebutkan anak, ini pada kalau di daerah Garut itu biasanya turun ke air itu setelah menjalani masa 44 hari. Masa 44 hari, kalau dalam istilah ilmiah, masa 44 hari itu disebut dengan batas pantang. Nah, setelah 44 hari, ya ini barangkali sudah direncanakan oleh pihak keluarga untuk turun tanah atau turun air. Pada proses turun tanah dan turun air ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, terutama sekali adalah doa dari masjid, bagaimana yang kami sebutkan pada poin pertama tadi. Kemudian yang kedua, pecicap. Pecicap ini adalah menyajikan sejumlah bentuk makanan, ya, dalam artian yang lezat. Kemudian dari sejumlah hidangan makanan ini nanti akan diberikan kepada sang bayi untuk dijilatkan. Jadi dengan acara pertamanya itu biasa adalah mengambil sedikit garam, itu menjilatkan ke bibir atau ke lidah sang bayi. Itu pertanda bahwa dia mulai merasakan, ya, asidnya garam, dalam simbol begitulah asidnya kehidupan. Kemudian nanti ada madu barangkali dijelaskan, ya begitulah rasa manis. Jadi memperkenalkan kepada sang bayi ini adalah seluruh rasa baginya. Jadi rasa yang baik-baik diberikan kepadanya. Nah, ini ada panggang ayamnya, ayam bakar dan segala macam, segala bentuk makanan-makanan yang seperti saya sebutkan tadi, makanan-makanan yang baik dan lezat untuk memperkenalkan kepada si anak. Nah, itulah yang rasa yang yang lezat, kemudian rasa yang harus dilalinya di dalam kehidupan. Kemudian pada kegiatan yang ketiga itu kita sebut dalam bahasa Garut mesilek. Kalau dalam bahasa Indonesianya, ya, bersilat, silat maksudnya, pencak silat. Jadi dalam acara mesilek ini, ya, itu juga ada perang mekatur, di mana ahli umat yang ditunjuk untuk menjumpai kepada ahli silat, atau boleh kita sebut dengan pendekar barangkali, yaitu membawa batu sirih kepada silat-silatnya atau ibu silat tadi untuk meminta berkenan hadir, ya, dalam rangka hajatan turun air, ya, untuk melakukan silat. Pada proses mesilek ini itu diawali pertama sekali adalah membelah kelapa yang sudah dikupas. Ya, kemudian pada proses ini di depan pintu, kalau zaman dulu kita rumah panggung itu biasanya dua orang berdiri di kiri kanan tangga, kemudian merentangkan kain putih,
kemudian seseorang yang memegang kelapa yang sudah dikupas tadi dengan memegang sebuah pisau yang tajam, itu diupayakan ya membelah kelapa tersebut itu sekali bacok itu bisa terbelah dua. Nah, gitu. Kemudian kelapanya yang sudah terbelah dua tadi yaitu ya dengan tradisi barangkali dilemparkan ke kanan dan ke kiri. Ini maknanya adalah memperkenalkan ya bagaimana awal perjuangan, ya, awal perjuangan dalam kehidupan, ya bahwa membelah kelapa itu sama dengan diibaratkan sama dengan kita untuk berjuang mencari kehidupan baru. Kemudian setelah selesai membelah kelapa tadi di atas tangga, kalau rumah panggung, ya kalau rumah permanen barangkali di depan itu. Kemudian dilanjutkan dengan silat tadi atau mesilik dalam bahasa Indonesia. Nah itu sebelum dilaksanakan mesilik tadi itu sudah ada batang-batang kayu, ada batang pinang, batang pisang, tebu dan lain sebagainya yang bisa sekali tebas yaitu putus. Nah itu kira-kira batang-batang yang ditanam di halaman. Para pesilat tadi ada dua orang, yang satu orang itu menggendong dengan kain gendongan sang bayi, kemudian satu orang tidak memegang pedang, kemudian terjadilah persilatan secara berlawanan. Nah ini apa artinya? Ya, silat ini juga melambangkan atau memberikan suatu isyarat kepada sang bayi bahwa begitulah ya kerasnya kehidupan. Inilah yang harus dicapai oleh sang anak nanti setelah dewasa. Begitu kerasnya kehidupan ya dengan dilambangkan dengan melakukan silat tadi. Ini sebagai pengenalan terhadap sang bayi. Inilah makna barangkali yang dapat kami sampaikan dalam poin kedua, turun tanah ke turun ke air, yaitu doa, kemudian cicak dan mesilik. Selanjutnya pada poin ketiga tentang pelaksanaan mayar guru. Ini kalau kita lihat pada zaman sekarang, terutama di Kelut Timur, kalau dulu diawali untuk seorang anak itu turun ke air atau sering disebut dengan istilah tadi sudah disampaikan oleh Pak Jamalul Hakim bahwa begitu lahirnya seorang anak secara adat ya dikatakan oleh orang tua kita dulu timbullah hutang 4 poin atau 4 perkara. Yang pertama turun ke air, kemudian yang kedua mayar guru atau cicangan bidan, kemudian yang ketiga sunat rasul, dan yang keempat adalah mengembalikan anak kepada rumah tangganya atau dalam rangka menikahkan. Pada proses sekarang ini ya, tentang mayar guru ini sudah terbalik ya, barangkali ini diurus zaman. Kalau dulu turun ke air dulu baru kita mayar dulu, tetapi kalau proses sekarang itu begitu si anak atau begitu si ibu yang dalam keadaan hamil besar itu melahirkan, itu harus dibawa ke rumah bidan yang sekarang sudah disediakan bidan kampung. Nah jadi begitu lahir ya barangkali kalau di rumah bidan itu tidak bayar lagi, sudah dibayar oleh pemerintah. Barangkali kalau di rumah nanti akan dibayar kepada si bidan yang kita panggil. Jadi sehingga mayar guru itu pada proses sekarang sudah banyak yang terlupakan karena dia sudah ikut langsung pada proses kelahiran si anak di rumah bidan. Namun demikian ini perlu kita ungkap kembali, perlu kita sampaikan ya bahwa itulah tradisi kita
kita pada zaman dahulu yang barangkali sekarang sudah terjadi penyimpangan. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang keempat, sunat rasul atau menghitankan anak. Pada proses penghitanan anak, lazimnya kalau kita di Belut, itu biasanya anak pada usia mulai dari kelas 5 SD sampai pada kelas 2 atau kelas 8 SMP. Ini waktu yang kita laksanakan kegiatan hitanan kepada anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan, yaitu bisa umur 2 tahun atau bisa 3 tahun. Kemudian pada pelaksanaan sunat rasul atau hitanan ini, ya, itu diawali pertama sekali adalah musyawarah keluarga. Musyawarah keluarga ini boleh dikatakan, ya, musyawarah antara pemamuan dan pewalian. Di sini diungkapkan hajat dari keluarga yang bersangkutan kepada pemamuan, ya, kemudian diikuti pelaksanaannya dengan mufakat keluarga di rumah. Setelah rampung hasil musyawarah, kapan akan dilaksanakan? Kalau dalam istilah ilmiah dan berwali, kalau dalam bahasa Indonesia barangkali untuk mencari hari dan hari bulan Arabnya kapan. Ini nanti akan diundang tokoh adat dan hukum, itu sering kita sebut pegawai adat dan pegawai. Bapak-bapak ini dipanggil ke rumah pada suatu malam, nanti disitulah, ya, si pemamuan menyampaikan hajat untuk mencari hari kapan pelaksanaan atau sering kita sebut dengan wari mulai beras. Kalau sekarang orang menyebutnya dengan hari H, padahal dalam ucapan secara bahasa itu sudah mubazir sebenarnya. Jadi kita tidak lagi menggunakan bahasa asli wari mulai beras, karena hari H itu dilambangkan hari. Kita sebut lagi hari H, artinya sudah double di situ hari-hari. Ya, dalam pemahaman bahasa barangkali dalam konteks bahasa. Nah, tetapi kita sudah mulai melupakan wari mulai berasnya. Padahal yang dimaksud dengan H itu adalah hari pelaksanaan, itulah yang kita sebut dengan wari mulai beras. Nanti pada proses mendok wari ini, ya, setelah diserahkan kepada pegawai adat, kemudian mereka bermufakat musyawarah dengan pemamuan dan pewalian, menentukan kapan hari pelaksanaannya. Setelah ditentukan, baru nanti pegawai adat itu mengembalikan hasil keputusannya kepada pemamuan. Misalnya sudah diputuskan pada tanggal atau pada hari Kamis misalnya wari mulai berasnya, kemudian pagi Jumatnya acara hitanan atau sunat rasul, dan disebutkan tanggalnya, kemudian disebutkan hitungan bulan Arabnya, bulan Arafah, bulan Maulid dan sebagainya. Setelah dikembalikan kepada pihak pemamuan, ya baru nanti pihak pemamuan meminta kepada kalau istilah kita di sini kepala kampung kecil, ya, untuk menyampaikan secara umum, berdiri di depan umum pada acara tersebut, ya, berpidato menyampaikan kepada publik yang hadir atau kepada majelis yang hadir bahwa keputusan yang baru saja diambil, hasil yang kita sebut tadi dan wali tadi, itu diumumkan secara resmi. Ya, di antara lain kalimatnya adalah menyebutkan hari mulai berasnya hari Kamis misalnya, kemudian doa nanti akan dilaksanakan pada malam Jumat, kemudian khitanan akan dilaksanakan pada pagi Jumat. Inilah suara yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang di depan maupun yang di belakang. Ya, penyampaian ini resmi. Barangkali nanti dari ahli rumah tidak sempat lagi menjumpai bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
untuk menyampaikan kabar ini kembali, ya, maka suara kami pada saat ini suara kecil tadi maksudnya, suara ini atau suara kami pada saat ini undangan secara resmi terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian pada hari yang kami sebutkan tadi supaya kita dapat berhadir secara keseluruhan kemarin. Ya, jadi majelis menjawab insya Allah. Demikianlah kira-kira tentang Nendong Wali tadi. Nah, kemudian selesai acara Nendong Wali penentuan hari, kemudian yang kita sebut tadi nyerantukon, ya, di mana kecil berpidato menyampaikan tadi, kemudian diikuti biasanya, ya, itu biasanya pada malam itu juga dilaksanakan serah pemamuan. Nah, ini biasanya, ya, serah pemamuan ini kalau seingat saya, kemudian dari yang saya pelajari dari tokoh-tokoh adat zaman dulu, serah pemamuan ini apabila acara sunat rasul itu dilaksanakan di rumah orang tuanya atau walinya yang lain, ya, baru ada serah pemamuan. Karena lazimnya di Gelut itu biasanya yang melaksanakan sunat rasul atau khitanan tadi itu biasanya pemamuan atau mamunya atau saudara laki-laki mamanya, ibunya. Saya ulangi sekali lagi, itu biasanya dilaksanakan oleh saudara laki-laki dari ibunya. Ya, apakah itu saudara laki-laki sekandung, sebapak seibu, atau saudara ayah sebapak seibu, atau saudara ibu yang laki-laki sebapak. Nah, itu disebut semua itu adalah pemamuan. Jadi apabila dilaksanakan sunat rasul ini atau khitanan ini di rumah dari saudara laki-laki mamanya, baik kandung ataupun satu kakek, itu biasanya tidak dilakukan secara pemamuan, karena memang yang melaksanakan sunat rasul itu atau khitanan itu memang mamanya sendiri atau saudara laki-laki dari mamanya sendiri. Nah, tetapi pada sekarang ini tidak lagi demikian, ya, barangkali baik itu di rumah walinya atau saudara ayahnya maupun dari saudara mamanya yang laki-laki, tetap kita laksanakan serah pemamuan. Di mana pada penyerahan pemamuan ini adalah si wali menyerahkan tentang proses kegiatan dari tahap pertama sampai tahap terakhir tentang pelaksanaan sunat rasul atau khitanan ini, itu diserahkan tata cara pelaksanaannya diserahkan kepada pemamuan. Jadi pemamuanlah yang memegang peran, atau kalau kita samakan dengan dengan TNI, itu sama dengan komando operasional. Demikian. Atau kemudian dari hal tersebut, nah, maka orang Gelut menyebut ada satu istilah pemamuan pocok tiwon, pewalian nyunjung utang. Jadi resiko atau apapun yang dibebankan biaya dalam pelaksanaan perhelatan sunat rasul tadi yang sifatnya berakibat kepada pembiayaan, itu ditanggung oleh sang wali. Jadi kira-kira demikian maknanya. Yang bekerja pemamuan, tapi yang menanggung biayanya adalah kewalian. Nah, ini yang barangkali bisa kami sampaikan dari serah pemamuan. Kemudian setelah serah pemamuan, karena kita sudah menentukan hari muri berasnya tadi, maka ada diutus itu di antara keluarga-keluarga dekat untuk menyampaikan berita, untuk menyampaikan kabar kepada sanak pemilihan Daitolan yang tidak berhadir pada malam Nendong Wali itu. Itu disebut dalam bahasa Gelut ngatu-ngatukon. Ya, dengan dalam tradisi kita di Gelut itu membawa batil sirih. Kalau dulu namanya kampe. Ya, ini sekarang kampe tidak ada lagi sekarang. Ya, itu kampe itu terbuat dari anyaman, bisa anyaman pandan,
bisa anyaman dari jenis-jenis yang lain yang setara dengan padan. Nah, sekarang kita nggak pakai lagi itu, tapi kita lebih memakai kepada tempat sirih yang terbuat dari tembaga atau aluminium. Nah, ini barangkali tentang ngatur-ngaturkan atau menyampaikan kabar tentang pelaksanaan sunat rasul tadi, hasil dari tentang wali tadi. Karena berikutnya ada istilah, kalau sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau memang si anak yang disunat rasulkan itu dilaksanakan upacara sunat rasulnya di rumah walinya atau di rumah ayahnya sendiri, itu maka timbullah mboboalangan. Mengapa timbul mboboalangan? Itu mboboalangan itu adalah anak yang bersangkutan tadi itu dipinjam oleh si pemamuan, dibawa ke rumahnya, ya, kemudian dari rumah si pemamuan inilah diantar kembali anak itu ke ke tempat acara, dalam artian di tempat acara tadi di rumah walinya. Jadi dalam acara memboboalangan ini ya juga dilengkapi dengan berbagai macam resep dan tradisi. Ada yang kalau kita di Gelut ini ada malu canang. Ya, malu canang itu berbeda-beda. Bunyi irama canangnya itu berbeda-beda. Bunyi memboboalongan lain dia, lain iramanya. Kemudian kalau dia kawin, juga lain. Ada beberapa macam. Ini barangkali saya tidak memfokuskan kepada hal tersebut, tapi saya lebih memfokuskan kepada acara-acara adat ini. Nanti akan disampaikan oleh pemateri lain mungkin. Kemudian setelah memboboalangan, ya, ada lagi proses mekatu ini ngembah pegenopan atau kendurian. Tadi sudah juga dibahas bahwa ngembah pegenopan ini adalah kalau si anak dilaksanakan kegiatan khitanan ini di rumah pemamuan atau saudara laki-laki dari ibunya, maka ada istilah rombongan perwalian ini membawa kenduri ke rumah pemamuan sebagai bentuk bantuan dalam acara tersebut. Demikian juga sebaliknya, kalau si anak dilaksanakan acara khitanannya di rumah walinya, maka rombongan pemamuan ini akan membawa kendurian ke tempat perwalian. Di situ di dalam ngembah kendurian atau ngembah pegenopan, bagi kelompok atau rombongan salah satu di antara dua yang saya sebutkan tadi itu dipilih orang yang paling tua. Artinya orang yang paling tua ini yang pertama orang tua yang dianggap bijak dalam menyampaikan bawaan dari kalau pemamuan yang bawa kendurian ke wali, nanti ada yang paling tua yang bijak berbicara untuk menyampaikan bawaan, dan demikian juga sebaliknya. Ya, di situ diserahkanlah bawaan ala kadarnya. Ya, tadi sudah juga disampaikan oleh pemateri yang lebih dahulu bahwa penyampaian yang disampaikan kepada ahli bait pada saat itu ya dengan setulus hati, dengan lemah lembut, kemudian dengan merendah, ya tidak merasa diri hebat, sekalipun nanti misalnya kita bawa biasanya itu alat-alat pendurian mulai dari kelapa, pinang, daun sirih sampai beras, minyak makan, buah nangka, apalagi dan sejenisnya. Kemudian ditambah mungkin ya seekor kambing barangkali kalau bagi yang berkemudahan. Itu nanti akan diserahkan kepada yang dianggap tua dari rombongan perwalian kalau dari pemamuan. Kemudian juga demikian juga sebaliknya dari perwalian ke pemamuan. Demikian tentang ngembah pegenopan atau kendurian. Kemudian berikutnya
nyerahkan talam boga mangan manuk. Nah, ini menjadi tradisi juga di di daerah Kelut, bahwa turunan dari pemamuan tadi, perpanjangan tangan dari pemamuan tadi ada disebut perimpean gak mangan manuk. Artinya orang-orang yang yang kita sebut sebagai perimpean atau mangan manuk ini adalah orang pekerja di lapangan, ya, orang pekerja di lapangan. Kalau tadi kita sebutkan pemamuan sebagai komandan operasionalnya, maka inilah prajurit-prajuritnya di lapangan. Tidak ada kelapa ya cari kelapa, tak cukup kayu ya cari kayu, perlu dipinjam ini orang ini yang bekerja. Kita sebut perimpean atau orang mangan manuk. Dan ini juga diserahkan, ya, diserahkan atau diminta tenaganya oleh istri si pemamuan. Kalau dalam bahasa Kelut dikatakan puhun, istri dari istri dari saudara ibunya yang laki-laki tadi. Kalau dalam istilah Kelut ada mandi, ada mangah, ada malam, makmin, makun. Istri-istri orang inilah yang disebut dengan puhun. Maka orang inilah yang membawa sebuah talam, kemudian berisi batu sirih, di situ lengkap dengan kemudian lengkap dengan barangkali gula, kopi dan lain sebagainya. Demikian tentang nyerahkan talam boga mangan manuk. Kemudian nyerahkan anak senat bobudin, tadi sudah dipraktekkan. Ya, barangkali ini karena waktu kita tinggal sedikit lagi, tinggal 10 menit lagi. Ini barangkali tadi sudah dipraktekkan, kita sudah tahu semua bagaimana menyerahkan anak senat bobudin melalui kepala gampo atau kecil gampo. Kemudian terakhir ngidu izin, ya, di mana pemamuan mulihkan buat kepada si wali. Kalau tadi dia sudah menerima serah pemamuan, maka setelah selesai perkendurian, si mamu mengembalikan seluruh kegiatan-kegiatan itu ke perwalian. Nah, ini dalam hal ini masih panjang sebenarnya yang akan kita sebutkan, bagaimana kalimat-kalimat mekatu yang disampaikan baik serah pemamuan tadi maupun mulihkan buat oleh pemamuan kepada perwalian, sekaligus minta izin kepada pegawai itu. Demikian yang selanjutnya perkawinan juga demikian, ya, sama juga. Cuman ada tambahan barangkali kalau di perkawinan ada nyusuk dan nuruk tandu dalam bahasa Indonesia yang meminang. Nah, ini juga di situ ada mekatu bagaimana kita melamar dari pihak laki-laki melamar seorang anak gadis atau anak perempuan dari keluarga lain. Nah, itu juga disampaikan, ya, hajat dan maksud kedatangan kita untuk melamar tadi. Nah, ini waktu kita sedikit lagi. Kemudian dilanjutkan musyawarah keluarga, menganggap wali sudah saya sampaikan tadi, sama prosesnya serah pemamuan juga. Kemudian ngatur-ngatur kembali famili juga sudah kita lakukan. Kemudian kalau di perkawinan ada minta izin kepada kepala desa dalam rangka kalau dalam bahasa Kelut ngacari, ya, membuat pacar ineng kepada si laki-laki. Karena yang melaksanakan ineng ini adalah perempuan. Sementara kalau yang laki-laki, pengantinnya laki-laki ini kan sudah dewasa, sudah akil balik. Jadi dalam agama kita, ya, sebetulnya tidak dibolehkan, tapi karena dalam tradisi adat kita untuk ngancari itu adalah anak perempuan, maka terlebih dahulu minta izin kepada kepala desa bahwa di rumah akan terjadi untuk ngacari kak kawin, ya, yang kak kawin adalah anak laki. Kalau sudah ada izin kepala desa baru boleh dilengketkan ini tadi. Kemudian, ya, itu izin kalau ingin melaksanakan canang pakai gong, itu minta izin dulu karena dia mengandung bunyi-bunyian yang keras, yang kuat, melebihi daripada 3 rumah atau 4 rumah sekelilingnya, dan dianggap mengganggu.
mungkin dalam hal-hal tertentu, dan ini perlu diketahui oleh kepala kampung. Maka ini minta izin dulu kepada kepala kampung, kemudian nanti pada saat-saat tertentu kepala kampung misalnya minta dihentikan, dan itu harus dihentikan kalau ada hal-hal yang barangkali musibah dan lain sebagainya. Kemudian ngembah pengenopan kendurian di proses perkawinan sama dengan di atas tadi. Kemudian jarahkan talam kak manok sama juga. Kemudian bobo kak kawin. Nah, ini sebelum di pengantin diantar ke ke pelaminan ke rumah si perempuan, ya itu terlebih dahulu pemamuan tadi minta kepada seseorang yang dianggap lebih tua untuk menjadi, kalau istilah kelupnya, terangki. Ya, diminta kesediaannya untuk menjadi komandan dalam antar itu, ya, sebagai ketua. Dan kemudian nanti di dalam proses antar itu juga ada syair bobo. Ya, ada syair bobo. Nah, ini saya percepat. Kemudian setelah syair bobo, kemudian ada nanti di rumah perempuan itu biasanya ada nyebur nikah kawin. Ya, jadi yang peran perimpian tadi, yang mangan manuk tadi, yang dipade tadi, itulah yang nanti yang akan nyebur nikah kawin namanya. Jadi melemparkan beras 3 warna biasanya, kemudian sambil membacakan pantun penyambutan yang barangkali ditambah dengan pantun sebagai penyemarak atau tambah seru-seruan di dalam menyambut pengantin laki-laki. Kemudian dilanjutkan dengan minta izin dan sebagainya, sama dengan proses proses sunat rasul tadi. Selanjutnya yang kelima nih, waktu kita habis. Kemudian yang kelima ada lagi tradisi, ya, tradisi lisan ini nyerahkan anak ke guru maco, mengantar anak ke guru ngaji. Kalau dulu juga ya pakai mekato, pakai bertutur juga dengan tengku, menyerahkan dengan sepenuh hati sambil memberikan 7 butir lidi ya kepada tengku. Kalau nanti dia tidak patuh, kalau dia nanti jahat begini, sudah dilarang, sudah nasihati, begitu tidak patuh, inilah lidi yang diserahkan kepada guru ngaji itu untuk memukul sebagai pengingat, ya, untuk membuat dia sadar kembali tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Dan yang keenam, nyerahkan anak borangkam. Ya, ini mengantarkan anak yang sudah dihitung dewasa, akil baligh, ke asrama pemuda. Ini juga ya diserahkan juga cara bertutur, pakai batil sirih juga kepada ketua pemuda dengan mengharap ada didikan dan nasihat dari ketua pemuda terhadapnya sebagai anggota baru. Kemudian yang ketujuh, mujami anak baru atau memberikan suatu pernyataan kepada seorang anak gadis bahwa dia sudah gadis, ya, tidak lagi dianggap anak-anak. Ini dalam bahasa Kelut, dalam tradisi Kelut disebut mujami. Ini dilakukan oleh puhutnya tadi, ya, atau istri dari pemamuan tadi. Ini dilaksanakan. Kemudian yang ke-8, nyebut anak, mengadopsi anak. Ini biasanya tradisi Kelut sering dilakukan pada proses seseorang dari luar daerah yang kawin ke daerah Kelut, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalau yang laki-laki masuk ke daerah Kelut, misalnya katakanlah dari Medan atau dari Jawa misalnya, nikah dengan gadis kita di Kelut, itu biasanya yang laki-laki itu diadopsi, ya, oleh pemamuan tadi, atau bisa saja oleh saudara perempuan dari ayahnya, ya, atau kalau dalam istilah Kelut disebut dengan yu, apakah yuhu, yungah, yu alang, yu aming, yu akun dan sebagainya. Nah, saudara perempuan dari ayahnya. Kalau dari saudara mamanya adalah saudara ibu yang laki-laki. Nah, yang kita sebut pemamuan tadi, itu yang mengadopsi. Untuk apa? Mengadopsi anak, ya, menjadi anak
sebagaimana proses yang kami sebutkan tadi, itu adalah untuk melindungi, ya, untuk melindungi si laki-laki yang datang ini atau si perempuan yang datang ini menjadi bagian dari keluarga orang Kelut. Dia sudah ada ibu bapaknya di kampung tersebut. Apapun yang terjadi pada dirinya, apakah itu ya dalam hal kebaikan atau kejahatan, maka tempat yang mengadu itulah ibu dan ayahnya yang mengadopsi dia. Kesanalah dia lari untuk mengadukan hal-hal yang barangkali perlu diselesaikan secara bersama. Ini dalam rangka untuk melindungi orang-orang pendatang, jadi dia tidak merasa dikucilkan atau terdiskriminasi dan lain sebagainya. Selanjutnya ya kesijuk atau tepuk tawar nasihat perdamaian atau sengketa. Ini juga disampaikan pada saat perdamaian. Setelah terjadi sengketa itu dinasihati oleh ketua adat atau barangkali bisa dari imam syekh yang memberikan nasihat, ya, yang di antara penyampaian nasihat itu agar perkara yang sudah diselesaikan itu sering diucapkan nangkih nak mukucuk berteruh nak berurat. Artinya naik tidak berpucuk lagi dan ke bawah tidak berakar. Artinya tidak akan timbul sesuatu tentang proses yang sudah dijalankan tadi. Kemudian selanjutnya nasihat untuk keluarga yang musibah, kematian atau mulito. Nah, ini sekarang sudah jarang kita temui ini. Ketika satu keluarga ya sepasang suami istri salah satu meninggal, katakanlah misalnya si laki-laki, itu si perempuan yang tinggal atau ibu yang tinggal ini itu diserahkan kepada wali dari suaminya. Artinya disampaikan oleh kepala desa yang bahwa yang tinggal ini atau ibu yang tinggal ini itu adalah milik daripada wali dari suaminya. Apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi terhadap ibu yang meninggal ini, ya, ada kepentingankah dan lain sebagainya dalam mengharungi kehidupan, maka tempat mengadunya adalah ke wali daripada suami-suaminya. Nah, ini dipertegas oleh kepala desa agar nanti tidak timbul fitnah dalam kehidupan kemasyarakatan. Ini barangkali poin-poin ini sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu tinggal sedikit lagi. Dari uraian-uraian yang saya sampaikan, ada nilai-nilai multikultural di sini yang barangkali perlu kita pahami. Yang pertama sekali ada nilai kemanusiaan, ada nilai keadilan atau demokrasi, kemudian ada nilai musyawarah dan mufakat. Ini adalah nilai pokok. Dari nilai pokok ini ada beberapa nilai pendidikan karakter yang perlu kita terapkan pada generasi muda kita, terutama sekali adalah religius, yaitu menanamkan rasa cinta terhadap Tuhannya dan segenap ciptaannya, dalam arti melaksanakan segala bentuk perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi seluruh larangan yang sudah disampaikan baik dalam Al-Quran maupun di dalam sunnahnya Rasul. Kemudian yang ketiga, mengajari pada kejujuran, pada amanah dan diplomatis, kemudian hormat dan santun terhadap pimpinan, terhadap orang tua dan terhadap sesama, kemudian mengajar kita untuk kreatif dalam kehidupan, percaya diri dan kerja keras, kemudian kepemimpinan dan keadilan, kemudian ada lagi nilai baik dan rendah hati, ada lagi nilai kemandirian dan tanggung jawab, cinta damai terhadap sesama, rasa ingin tahu, kemudian toleransi, peduli sosial, bersahabat dan komunikatif, kemudian kerjasama dan kooperatif. Kemudian sebagai penguatan terakhir, tradisi Kelut ini sebagai bagian dari budaya masyarakat Kelut itu sendiri, ya, sudah seharusnya dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat kita selaku pemiliknya. Terutama sekali kami berharap kepada generasi muda untuk dapat melestarikan, termasuk tradisi lisan atau penuturan ini. Kemudian tradisi lisan banyak mengandung nilai positif yang dapat diterapkan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara.
karena pada hakikatnya tradisi lisan hadir di tengah-tengah masyarakat tradisional ya, pada yang begitu menjaga dan memelihara dari berbagai aspek kehidupan, kemudian terkait dengan adanya pesan moral, kepercayaan, norma dan dipatuhi masyarakat Lut sehingga menjadi identitas dan ciri khas bagi masyarakat Lut itu sendiri. Itulah masyarakat Lut yang sebenarnya. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, kami menyadari banyak kekurangan-kekurangan karena kita ya mungkin durasi waktunya terlalu singkat barangkali, dan di lain waktu nanti kita akan bisa kembali menyampaikan hal-hal berkaitan dengan hal ini, dan lebih kurang lebih kami mohon diperbanyak maaf, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat padat. Kami sangat bersyukur telah menghadirkan Bapak, karena di sini jelas dari berbagai peristiwa upacara adat yang ada mengandung pidatonya. Dan di sini juga Bapak menjelaskan dari karakter yang dapat kita petik penguatan tradisi lisan ini sebagai upaya pembentukan karakter. Terima kasih Bapak. Mungkin teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan bisa meraise hand. Setelah kita lanjut ke narasumber yang kedua yang akan menjelaskan bagaimana meningkatkan kompetensi menulis tradisi lisan bagi pemuda. Kepada Bapak Dinas Arsip dan Bapak Yusliza, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat mengikuti kegiatan acara Festival Budaya Pemuda yang dilaksanakan oleh panitia yang berada di Kota Padang. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil merubah pola pikir umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh Islamiyah, dari peradaban yang tidak baik kepada peradaban yang berakhlakul karimah. Kata-kata penghormatan saya yang saya hormati panitia pelaksana Festival Kaum Muda yang telah membuat acara sedemikian rupa yang menjadi budaya khasanah bangsa yang dipelopori oleh para kaum muda. Selanjutnya yang kami hormati juga bapak-bapak, tokoh-tokoh adat, para pemateri yang sudah membahas secara luas tentang apa itu tradisi lisan yang berkembang di dalam masyarakat. Selanjutnya tak lupa pula penghormatan saya kepada seluruh peserta yang sudah aktif ikut terlibat di dalam dialog Festival Budaya pada hari yang berbahagia ini. Mungkin saya di sini bukanlah sebagai narasumber sebenarnya, karena menurut saya ilmu tentang budaya ini mungkin sangat minim sekali. Dan yang layak mungkin menyampaikan di sini
mungkin seperti bapak-bapak yang pemateri yang terdahulu yang sudah sangat lama berkecimpung di dalam dunia adat istiadat yang ada di kampung-kampung kita. Mungkin saya ini menerima amanah dari panitia melalui Ibu Nur Habibah yang mengharapkan saya dapat memberikan materi terutama terkait dengan dan berkaitan dengan perpustakaan informasinya itu. Kemudian saya bersyukur juga pada kesempatan ini, melalui kesempatan yang diberikan ini bisa membuka wawasan dan pikiran kita untuk lebih mengenal budaya di sekitar kita. Karena budaya adalah menjadi lambang identitas dari sebuah bangsa. Begitu juga budaya-budaya yang ada di daerah kita, yang menurut hemat saya daerah Sud ini mempunyai sangat banyak adat istiadat, tradisi yang berkembang dengan masyarakat. Baiklah, mungkin saya akan mencoba sedikit membahas terkait dengan apa yang diberikan oleh panitia, yaitu mengenai tradisi lisan dan upaya meningkatkan kompetensi menulis bagi generasi muda, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta dimanapun berada, pada kesempatan ini mungkin apa yang dikatakan dengan tradisi lisan, saya pun mungkin baru kali ini mendengar setelah panitia memberikan permintaan, ya, yaitu membahas tentang tradisi lisan. Sebenarnya kalau kita melihat acara-acara kegiatan di kampung kita, mungkin kita sudah merasakan, sudah menjalani apa itu sebenarnya yang menjadi tradisi lisan di tengah masyarakat kita. Mungkin kadang-kadang bahasa kita yang mungkin belum kita kenal. Kalau kita melihat tradisi lisan yang berkembang di seluruh dunia, bahkan di Indonesia dan khususnya kita di Aceh, mungkin adat istiadat ini hampir sama di seluruh daerah. Mungkin nama dan ciri khasnya saja yang berbeda. Kalau kita melihat apa yang telah disampaikan oleh pemateri yang terdahulu, sudah sangat jelas menggambarkan apa yang menjadi tradisi di tengah masyarakat kita. Bagaimana pelaksanaan tradisi itu berjalan di tengah masyarakat. Nilai-nilai apa yang terkandung di dalam sebuah tradisi itu. Mungkin ini menjadi manfaat yang sangat besar dirasakan oleh masyarakat kita. Pada kesempatan ini mungkin kita akan coba berulang-ulang kaji. Istilahnya sering-sering, dengan seringnya kita mendengar akan timbul pemahaman di dalam diri kita, terutama para generasi muda yang menjadi harapan bangsa, menjadi pelopor untuk melakukan perubahan dan kemajuan untuk pembangunan. Ini menjadi faktor yang sangat menentukan dalam arah perubahan bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga kami coba menyampaikan beberapa pengertian apa itu sebenarnya tradisi lisan dan apa fungsinya, bagaimana bentuknya, dan terkait juga dengan kompetensi menulis. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta yang berbahagia, kalau kita merujuk kepada beberapa teori penjelasan tentang tradisi lisan, mungkin akan saya coba baca beberapa pengertian tradisi lisan
Tradisi lisan ini adalah merupakan warisan leluhur yang banyak menyimpan kearifan lokal, kebijakan dan filosofi hidup yang terjesikan dalam bentuk mantra, pepatah, petikin, pertunjukan dan upacara adat. Mungkin di dalam definisi yang lain juga tradisi lisan ini berkembang di dalam masyarakat. Ini merupakan media untuk mengajarkan nilai-nilai yang sudah ada pada masyarakat. Seni tradisi lisan juga bersumber dari budaya rakyat masa lalu. Kemudian ada juga pengertian yang dijelaskan oleh tradisi lisan yang dijelaskan di dalam situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa tradisi lisan merupakan tuturan dan atau pesan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi seperti dalam bentuk dongeng, rapalan pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lainnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Menteri. Tradisi lisan di dalam jurnal ilmu pengetahuan budaya juga dijelaskan dan menyebutkan bahwa segala wacana yang disampaikan secara lisan mengikuti cara atau adat istiadat yang telah ada dalam suatu masyarakat. Kandungan isi wacana tersebut dapat mengikuti berbagai hal di dalam bentuk cerita ataupun jenis ungkapan seremonial dan ritual. Cerita-cerita yang disampaikan secara lisan itu bervariasi mulai dari genealogis, mitos, legenda, dongeng hingga berbagai cerita pahlawanan. Seperti yang sudah dijelaskan, mungkin sudah sama-sama tahu, saya pun yakin bahwa para peserta ataupun tokoh-tokoh yang lain yang lebih memahami tentang berbagai bentuk sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bapak Pemateri yang terdahulu. Mungkin saya akan menambahkan juga tentang apa supaya kita lebih mengenal bentuk-bentuk dari tradisi lisan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Yang pertama, tradisi lisan yang disampaikan dalam bentuk uraian genealogis. Apa itu genealogis? Yaitu dongeng dan para kisah, para tokoh tua masyarakat kita mungkin melakukan mewarisi tentang cerita atau kisah garis keturunan manusia di dalam hubungan saudara. Ini mungkin banyak orang tua kita antara misalnya hubungan interaksi antara orang tua ayah dan anak menceritakan kepada anaknya tentang garis keturunan dari sampai kepada nenek dan seterusnya ke atas, sehingga dengan melalui tradisi yang disampaikan itu anak-anak generasi penerus berikutnya bisa mengenal keluarga besarnya. Kemudian mitos, kalau mitos diartikan sebagaimana yang di dalam kamus bahasa Indonesia, yaitu cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran sebagai asal-usul alam semesta manusia dan bangsa tersebut, mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cerita baik. Kemudian
Kemudian ada juga legenda, cerita dalam bentuk legenda, yaitu cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Mungkin kalau kita melihat legenda ini, banyak cerita-cerita seperti Tapak Tuan ya, cerita legenda Kota Naga, yaitu bagaimana kisah putri diselamatkan oleh ular naga. Tuan Tapak dengan melakukan penyerangan dengan ular naga. Mungkin begitu juga di daerah-daerah kita di Klut ini, mungkin banyak cerita-cerita legenda tentang kisah-kisah tentang usul sebuah nama kampung misalnya. Bagaimana sejarah dari sebuah nama desa atau nama daerah. Mungkin ini langka bagi generasi-generasi muda kita saat ini yang mengetahui sejarah asal-usul nama sebuah kampung. Misalnya kalau kita melirik nama-nama kampung tertentu, mungkin ada asal-usulnya. Di mana asal munculnya sebuah nama kampung tersebut. Selain itu, setelah kita memahami apa itu sebenarnya tradisi lisan, apa pula fungsi yang diharapkan? Sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwa setiap bentuk kegiatan adat istiadat, tradisi lisan yang dilaksanakan oleh orang-orang tua, mungkin tentu ada hikmahnya. Ada sesuatu yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Ini mungkin saya coba mengutip beberapa fungsi tradisi lisan yang dituliskan oleh Pak Cahyo Budi Utomo dan Ganda P.P. Kurniawan dalam karyanya yang berjudul Bila Mana Tradisi Lisan Menjadi Media Pendidikan, menyebutkan bahwa ada 7 fungsi tradisi lisan, yaitu hiburan, pendidikan, fungsi mengenang masa lalu, fungsi solidaritas dan kebersamaan, fungsi pengendalian sosial, fungsi protes dan kritik sosial, dan fungsi religius. Mungkin kalau kita lihat dari ketujuh fungsi ini, mungkin masing-masing tradisi lisan itu ada fungsi yang menonjol dari salah satunya. Mungkin tidak semua salah satu kegiatan berfungsi sebagaimana 7 fungsi yang telah disebutkan tadi. Kalau fungsinya kegiatan yang bersifat keagamaan, mungkin fungsinya lebih kepada fungsi religiusitas, di mana di dalam sebuah kegiatan tentunya mengandung nilai-nilai moral, nilai-nilai agama yang dapat diwariskan kepada para pendengar, pada para orang-orang yang menyaksikan kegiatan tersebut. Kemudian setiap kegiatan tradisi lisan mungkin di samping memberikan nilai-nilai moral atau nilai-nilai karakter sebagaimana yang dijelaskan oleh pemateri tadi, pemateri terdahulu, bahwa tradisi lisan dalam bentuk adat istiadat juga bisa memberikan hiburan kepada masyarakat. Dan yang paling penting, di dalam tradisi lisan juga memiliki fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini melalui tradisi lisan diharapkan dapat merubah tingkah laku guna mencapai kehidupan yang beradab. Fungsi pendidikan yang tersirat di dalam budaya lisan ini sering digunakan
dalam pemakaian sehari-hari sebagai nasihat atau ajaran hidup bagi masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan juga bahwa sungguh banyak tradisi-tradisi adat istiadat yang barangkali kalau saya mungkin bukanlah pakar yang mempelajari tentang adat istiadat. Mungkin saya kalau kita berbicara dengan tradisi lisan, budaya lisan, tentu ada dengan budaya baca. Kalau terkait dengan istilah orang perpustakaan, budaya baca. Kalau kita lihat generasi muda sekarang, mungkin budaya bacanya sangat rendah. Hal ini sebagaimana yang dilansir oleh UNESCO bahwa 1/1000 minat baca masyarakat kita Indonesia ini 0,001%. Jadi ada 1/1000 dari 1000 orang masyarakat hanya 1 orang yang rajin membaca. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu serta yang berbahagia, di sini mungkin kita akan juga menyampaikan sedikit bagaimana bentuk-bentuk tradisi lisan yang berkembang, yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Mungkin hal ini sudah banyak dijelaskan oleh pemateri-pemateri dahulu. Ini saya mencoba menyampaikan beberapa tradisi lisan yang masih ada dan bentuk pelaksanaannya yang ada di Aceh Barat Daya, yaitu yang hasil penelitian oleh Ibu Ucut Asnida. Yaitu ada beberapa tradisi lisan yang masih berlangsung yang dilaksanakan. Yang pertama, pantun. Pantun ini dilaksanakan di dalam sebuah acara adat seperti penyambutan rombongan pengantin pria dalam tradisi perkawinan. Pengantin pria akan diarak menuju pintu rumah untuk dipesidil. Sejalan dengan prosesi tersebut, pantun semapa disampaikan baik demi baik. Pihak itu akan membalas pantun sesuai dengan isi pantun yang disampaikan oleh pihak darah baru. Penyampaian pantun ini akan berlanjut hingga lintu dipersilakan masuk. Yang kedua adalah syair. Kalau bahasa Islam kita lebih syair. Syair ini mungkin dibagi ke dalam 5 jenis, yaitu yang pertama syair manopucuk yang dilaksanakan pada saat memandikan pengantin pada pesta perkawinan dan anak laki-laki yang sunat Rasul. Kemudian syair mulai acara dengan melantunkan salawat kepada Nabi dan dilanjutkan dengan syair Hasyim Melangkah. Selanjutnya saya menyampaikan syair yang mengisahkan kehidupan orang yang hendak dimandikan tersebut. Sejalan dengan penyampaian saya tersebut, saya memanggil orang tua, wali dan sanak saudara terdekat untuk melakukan tradisi pesidil. Syair disampaikan baik per baik secara bergantian oleh Syekh. Setelah penyampaian selesai, pengantin akan berganti pakaian mandi hingga menjalani ritual mandi. Kemudian yang kedua, syair marhaban atau berzanji yang dilaksanakan pada saat acara turun anak. Syair marhaban atau berjanji disampaikan dengan irama-irama yang merdu oleh kelompok marhaban. Dan anggota kelompok memulai acara dengan melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran dan salawat Nabi. Kemudian syair dodai. Syair dodai disampaikan pada saat ibu ingin menidurkan anaknya, sembari mengayun. Bila di dalam ayunan mengelus-ngelus anaknya,
syair juga disampaikan dengan irama yang bervariasi sesuai dengan kemampuan ibu. Irama akan dibuat seperti mungkin agar suasana menjadi nyaman untuk bayi untuk tidur terlelap. Mungkin dalam seiring dengan syair ini ada juga yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, ibu-ibu muda kita yang menidurkan anaknya melalui cerita, menuturkan cerita-cerita dongeng seperti 1001 Malam, Kancil yang cerdik untuk menidurkan anaknya. Kemudian yang keempat itu syair Ibu Arwah yang dilaksanakan pada acara yasinan di rumah duka. Pada tradisi ini anggota mulai membuat pengajian dengan melantunkan salawat. Selanjutnya membacakan surah Yasin hingga selesai dan diakhiri dengan pemberian doa. Kemudian Syekh tari pelaksanaan tradisi bersyair pada seni tari didasari pada susunan tari dan pembagian babak yang dinilai dengan selawat, kata penghormatan, pemisahan, dan putra salam. Kemudian disauti beberapa anggota sembari melakukan gerakan badan dengan gerak tari yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk tradisi yang berkembang yaitu mantra raja. Itu yang dilaksanakan dengan bertutur saat mengobati orang sakit. Kemudian teka-teki yang keempat, teka-teki dijadikan permainan. Tradisi ini dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pihak yang pertama memberikan pertanyaan dan pihak lain yang menebak jawaban dari pertanyaan tersebut. Bagi mereka yang bisa menjawab dengan benar dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian yang kelima adalah selawat. Selawat yang dilaksanakan secara rutin setelah dikumandangkan azan. Ini bisa kita lihat di kampung-kampung kita, setiap selesai azan sambil menunggu jamaah, mungkin para muadzin melakukan sholawat sebelum iqamah dalam hal pelaksanaan sholat berjamaah. Kemudian begitu juga ada sholawat sering dikumandangkan pada saat menidurkan anak dan sebelum memulai pengajian. Kemudian yang keenam adalah dikti Aceh. Kalau dikti Aceh itu biasanya dilaksanakan pada saat perayaan Maulid Nabi. Seorang syekh akan melantunkan salawat-salawat sebagai tanda dimulainya maulid. Anggota lain yang lain ikut dengan posisinya menjawab salawat yang dilantunkan oleh syekh secara beriringan. Kemudian itulah 6 dari beberapa tradisi lisan yang hasil penelitian yang dilakukan di Aceh Barat Daya, satu kecamatan Aceh Barat Daya. Mungkin dari ke-6 tradisi ini, kalau kita lihat perkembangannya di kita seluruh Aceh, saya yakin mungkin ini ada kemiripan semua di daerah. Mungkin ada nuansa nama dan khasnya yang berbeda-beda. Seperti di wilayah Klot, mungkin namanya yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Mas Jadi memiliki nama-nama khas khusus tersendiri, yang pada intinya mungkin pada dasarnya bentuknya hampir-hampir sama. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita kaitkan tradisi lisan ini dengan kompetensi menulis? Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan tadi bahwa tradisi lisan merupakan salah satu sumber sejarah. Tradisi lisan ini
merupakan bagian dari warisan budaya, sudah menjadi warisan budaya. Untuk itu kita perlu melestarikannya. Bagaimana kita bisa melestarikan budaya lisan ini agar bisa tetap terjaga sampai ke generasi-generasi berikutnya? Kalau realitasnya kita lihat sekarang, mungkin banyak generasi muda kita yang sudah kurang peduli dengan budaya-budaya tradisi lisan ini. Apalagi perkembangan zaman teknologi dan informasi ini, banyak generasi muda kita, terutama remaja-remaja, sudah asik dengan game, HP, dan kurang peduli dengan budaya-budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang mengandung nilai-nilai pembentukan karakter, nilai-nilai melalui budaya-budaya tradisi lisan ini mungkin memiliki nilai-nilai yang sangat penting untuk mendapatkan membentuk jiwa atau pribadi yang baik, jiwa pribadi yang cerdas, yang bisa membangun, memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Salah satu poin penting di dalam melaksanakan menulis ini adalah kita harus memiliki literasi, kemampuan untuk menjadikan diri kita berliterasi, kemampuan membaca dan menulis. Mungkin di sini ada beberapa kiat. Seandainya para generasi muda yang mampu, yang punya ingin melakukan minat terhadap budaya tulis, yaitu beberapa di antaranya menjadi trik atau kompetensi untuk meningkatkan kemampuan menulis. Yang pertama, menjadikan menulis itu sebagai sebuah rutinitas. Karena keterampilan menulis bisa dengan mudah ditingkatkan jika kita ingin menulis. Dalam hal ini menulis tidak ada yang instan. Untuk menguasai keterampilan menulis kita harus melakukan menulis secara rutin. Kemudian poin yang kedua, bagaimana meningkatkan kompetensi menulis adalah melalui membaca. Kita jadikan sebagai sebuah budaya. Karena tanpa membaca mungkin kita masih kurang mendapatkan ilmu tentang bagaimana kita membuat sebuah karya. Berdasarkan UNESCO, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa literasi masyarakat Indonesia berada di bawah, nomor 2 di bawah di dunia. Oleh karena itu, marilah kita para generasi muda meningkatkan kemampuan kita untuk memberikan yang terbaik kepada daerah kita, untuk bangsa kita, melalui meningkatkan kualitas diri dengan berliterasi. Kemudian mungkin yang terakhir, tradisi lisan bagi pemuda. Sebagaimana yang telah sudah disampaikan tadi, pewarisan secara tradisional tidak hanya berjalan karena generasi muda sekarang banyak yang tidak tertarik. Hal ini bisa jadi akibat dari tradisi lisan itu tidak dibawa ke dalam konteks kekinian. Padahal generasi muda adalah menjadi harapan bangsa. Generasi muda disebut juga dengan agen of change, agen perubahan. Banyak kita lihat kata-kata bijak yang menjadi pelopor semangat para generasi muda, di mana salah satunya sebagaimana yang dikatakan oleh Soekarno, Presiden pertama Indonesia, beri aku 1000 orang tua, sungguh aku cabut seluruh dari akarnya, dan beri aku 10 orang pemuda, sungguh aku menggoncangkan dunia. Inilah merupakan salah satu faktor kenapa pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam membangun tradisi lisan ini sebagai untuk bisa meningkatkan, menjadikan tradisi lisan ini sebagai identitas bangsa.
melalui tradisi lisan ini juga menjadikan bangsa kita besar, karena bangsa yang besar juga merupakan bangsa yang memiliki budaya yang besar. Mungkin yang terakhir, harapan kami mungkin karena waktu yang sudah habis, kalau kita melihat budaya lisan ini sungguh sangat bermakna bagi generasi muda kita sekarang. Oleh karena itu harapan kita, budaya lisan melalui kegiatan pawai budaya ini bisa menjadi motor untuk menggerak generasi-generasi muda di daerah kita untuk mengenal budaya di daerah kita masing-masing. Dan yang terakhir, mungkin karena saya sebagai mungkin dari perpustakaan mengharapkan kepada panitia, mungkin apa hasil dari sebuah kegiatan festival yang budaya yang besar ini bisa dirangkum, bukan saja untuk dalam sebuah bentuk tradisi lisan, tapi dalam bentuk sebuah tulisan bisa ditempatkan di perpustakaan-perpustakaan untuk dibaca oleh generasi-generasi berikutnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, lebih dan kurang mungkin saya mohon banyak maaf. Kirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya Bapak Ustaz. Sebelum kita beralih ke sesi pertanyaan, mari kita saksikan penampilan ritual khusus. Baik, kita panitia lagi menyiapkan penampilan ritual khusus. Kita akan membuka sesi pertanyaan. Jika teman-teman ingin menanyakan langsung, silakan meraise hand dan membuka. Bisa kami persilakan menanyakan langsung secara virtual. Baik, kita di sini sudah ada yang menanyakan. Bapak Yusnadiwan meraise hand. Ya, silakan Bapak. Silakan buka videonya dan menanyakan langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yusnadiwan atas pertanyaannya. Mungkin ini bisa menjadi penunjuk juga bagi para narasumber bahwa pertanyaan Bapak Yusnadiwan ini bagaimana penyentuhan terhadap seni lisan seperti mendidik, mesulit, menggonggong, merending. Mohon penjelasannya dari Bapak Yusni. Terima kasih. Silakan Bapak. Baik, terima kasih mengucapkan kepada saudara Yusnadiwan sebagai penanya. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi bahwa memang Rasulullah itu memberikan kepada kita sangat sekali. Sehingga banyak hal-hal yang ingin kami sampaikan dalam penyampaian materi penguatan tradisi lisan atau bertutur atau berkatu sebagai upaya pembenaran tadi. Di antaranya sebagaimana yang ditanyakan tadi tentang mendidik. Dalam budaya, dalam seni lisan di Klut ini dahulu sering dilaksanakan mendindit. Ini adalah sebuah kegiatan yang ini biasanya dilakukan perorangan ya, di dalam rangka mencurahkan segala curahan hati dalam kategori atau dalam tanda kutip kesedihan. Terutama sekali curhatan ini dilepaskan di tengah malam di lapangan bola ini biasanya, atau di pinggir sungai secara sendirian ya, dalam rangka menyampaikan rasa keluh kesah, rasa kesedihan, kepedihan yang diderita oleh hati. Ini muatan-muatannya itu biasanya pertama sekali ketika seseorang ditinggalkan oleh tunangan barangkali, kemudian ditinggalkan oleh orang tua ya, sebutlah yatim piatu barangkali hidup sebatang kara, sering ditumpahkan perasaan itu dalam bentuk sangir yang barangkali kita sebut dengan mendidik. Kemudian sering dilakukan ketika ingin meninggalkan kampung halaman. Nah, ingin meninggalkan kampung halaman dalam tanda kutip pergi merantau, pergi orang yang barangkali waktunya tidak terbatas, sehingga untuk melepas rasa rindu terhadap kampung halaman, ingin melepas bagaimana akrabnya bersahabat dengan rekan-rekan yang satu pekerjaan, yang barangkali satu kegiatan mandi, satu bantal tidur dan lain sebagainya. Ya, ini sering dilakukan secara perorangan. Barangkali ini memang tadi belum kami sampaikan. Ya, inilah salah satu jenis seni lisan yang dimaksud dengan mendidik tadi. Kemudian merendi tadi, yang dimaksud dengan merendi adalah mendendangkan anak dalam ayunan atau barangkali dalam pangkuan, di mana syair merendi ini juga adalah dalam bentuk sebagai ungkapan nasihat terhadap si anak, ya bagaimana si ibu atau si nenek barangkali yang mendendangkan memberikan petuah dalam artian ya, bagaimana cara menghadapi kehidupan di masa yang akan datang, bagaimana kekuatan yang harus dibangun, kemudian ilmu-ilmu apa saja yang harus dipelajari, kemudian bagaimana cara bergaul dengan masyarakat, bagaimana kita mengabdi ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berbakti kepada kedua orang tua. Inilah muatan-muatan nasihat yang tercantum atau yang termaktub di dalam rendi tadi. Kemudian apa lagi tadi? Di samping mendindin ada rendi, mesuling, menggonggong, ya, mendindin, mesuling dan menggonggong. Itu apa Pak? Menggenggong. Oh, menggenggong, ya. Maaf, menggenggong. Ya, mesuling
Ya ini barangkali sering kita lihat suriling ini merupakan suatu alat musik untuk melengkapi ya suatu organisasi musik barangkali untuk mengimbangi ya suara genderang, melodi, gitar dan lain sebagainya. Kemudian musuling ini juga bisa kalau dikelut bisa melantunkan, mengiringi ya dari syair-syair Dindin tadi, sehingga bunyi suling ini ya bisa menggugah bagi pendengarnya, sehingga kalau irama suling ini ya irama yang mengikuti alunan kesedihan daripada curhatan Dindin tadi, ini bisa menumpahkan air mata bagi pendengarnya. Kemudian menggenggong juga demikian, ini sebagai pengiring dari seni lisan. Kemudian ada satu lagi barangkali yang juga sering terjadi di masyarakat dulu, musuh buku. Ini tadi sebenarnya sudah kita rangkum di dalam materi, tapi tidak sempat kita sebutkan. Jadi musuh buku ini atau meratapi kesedihan, hampir mirip dia dengan mendindin. Kalau mendindin ini dilakukan secara perorangan di tempat sunyi, ya, kemudian diiringi barangkali dengan suling dan kekok dan lain sebagainya. Sedangkan musuh buku ini suatu ratapan, suatu pengungkapan rasa kesedihan yang diiringi dengan tangis. Ya. Tapi di situ tercantum irama kesedihan, sehingga bagi pendengarnya ya akan mudah tergugah dan ikut menangis dengan irama-irama tersebut. Nah, ini biasanya dilantunkan musuh buku ini apabila terjadi suatu musibah atau barangkali melepaskan anak menjadi sebuah keluarga baru, sehingga sambil kita mengungkapkan harapan-harapan terhadap anak kita yang kita lepaskan sebagai anggota keluarga baru. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Demi dan kurang lebih kami mohon maaf dan mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Irna Dewan? Ini jelas berbeda ya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita break sebentar ya teman-teman, karena azan lagi sedang berlangsung. Ada pesan cari Pak. Adik kamu. Silakan Mbak.
baik Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kita bisa kembali bergabung pada acara Festival Budaya Kaum Muda tahun 2020 ini. Teman-teman, jika ingin menanyakan secara langsung bisa meraise hand dan membuka videonya. Jika ingin meninggalkan pertanyaan di kolom komentar, kami persilakan. Jadi pertanyaan Bapak Krisnadiwan sudah terjawab jelas ya oleh Bapak Yusnir, bahwa menjunjung dan merendah, sedangkan menjunjung dan menjengkok itu adalah empat kosakata yang berbeda. Menjunjung dan menjengkok itu, kalau boleh saya simpulkan, ini adalah instrumen musiknya ya Bapak. Instrumen musiknya untuk mengiringi menjunjung dan merendah. Tapi tadi di dalam penjelasan saya mendengar bahwa Bapak Yusnir mengatakan bahwa mendinding ini ada juga diiringi oleh mesuling. Sementara dari penjelasan mendinding ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara perorangan karena kesedihan yang teramat dalam yang dialami oleh seorang tersebut. Tetapi kenapa ada yang mengiringi dengan mesuling, Bapak? Ini bagaimana? Baik, terima kasih. Itu sebetulnya bisa dilakukan secara perorangan, begitu membacakan syair ataukah seruling lebih dahulu dilantunkan, dibunyikan, kemudian nanti diikuti dengan syair bagi si pelaku, atau bisa saja dilakukan berdua, yang si peniup sulingnya satu orang, kemudian yang membacakan syairnya atau yang mengungkapkan kesedihan hatinya satu orang. Artinya bisa dilakukan per orang atau bisa dilakukan berdua, namun tidak lebih dari dua orang tersebut, karena di situ ada perasaan mengungkapkan perasaan itu bukanlah harus diperdengarkan kepada orang banyak, tetapi hanya mengungkapkan sekedar melepaskan dari hati nurani, agar ibarat orang sekarang agar hati itu plong, itu lebih kurang. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Apakah ada klasifikasi dari tradisi lisan ini Bapak? Selain dari seni lisan, ini yang kita bahas oleh pertanyaan Bapak Isnadiwan adalah seni lisan. Apakah seni lisan ini termasuk juga dalam seperti mekato? Apakah perbedaan dari seni lisan dengan tradisi lisan? Sementara kita ketahui bahwa tradisi lisan itu dilakukan dalam berbagai upacara adat, baik dari kewajiban orang tua terhadap anaknya, 4 perkara tadi yang seperti Bapak jelaskan. Apa bedanya dengan seni lisan? Apakah dalam tradisi lisan dari berbagai upacara adat ada nama-namanya tersendiri, misalnya seperti upacara adat sunatan, itu kan mekato. Apakah ada nama lain dari mekato? Apa perbedaan dari mekato saat sunat dengan pernikahan, dengan kecicak, begitu Bapak? Baik, terima kasih. Kita memakai istilah tradisi lisan tadi, ini sebetulnya menyangkut dengan perilaku sampai kepada bertutur dan lain sebagainya, sampai terhadap apa yang ditanyakan oleh saudara Isnadiwan tadi adalah seni lisan. Namun di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa materi yang ingin saya sampaikan ini lebih terfokus kepada adat istiadat atau acara-acara ritual. Namun demikian, tentang pertanyaan yang disampaikan, mekato itu sama dengan bertutur, artinya menyampaikan suatu hajat kepada seseorang, terutama sekali adalah kepada pimpinan kampung, kepada kecil, atau kepada tengku timur, atau kepada ketua pemuda, atau kepada pendekar silat tadi, atau kepada
mudik, dalam acara sunat rasul dan lain sebagainya. Kalau di dalam tradisi Kelut itu semua punya nama, punya sebutan. Seperti misalnya ngendok wali tadi diikuti dengan nyerang tuho kepada anggota musyawarah pada saat itu. Kemudian ada istilahnya serah pemamuan. Pada serah pemamuan ini juga mekatu. Nah, ini karena mekatunya dalam bentuk kalimat umum bertutur di mana mekatu ini digunakan, inilah tempat-tempatnya. Ngendok wali, nyerang tuho, serah pemamuan, ngantung-ngantung wali pemilih, kemudian buku halaman, nembak kenopan atau kemudian nyerah pendalam kamar nyerah penanam senang pemudik, kemudian nama sebagai cuan, nyidu izin berpemamuan sekaligus kepada pegawai adat pegawai hukum. Ini dalam acara rangkaian dalam sunat rasul. Kemudian diikuti dengan acara perkawinan, meminang atau dalam bahasa Kelut nyusuk, nurut tanduk, ini istilahnya. Kemudian musyawarah keluarga, kemudian wali dan jalan itu bersama seperti sunat rasul tadi barangkali dia baca acara singkat, serah pemahaman bagaimana pemahaman ini izin politik dalam rangka untuk melanjutkan inai tadi, dan minggu izin atau minta izin kepada kecil untuk melaksanakan mencanang bunyi-bunyian. Kemudian terakhir barangkali nyebur kak kawin, nyerah kak kawin kepada sebuan. Itu kalau istilah Acehnya apa namanya Bos? Yang sebagai, saya bahasa Aceh kurang tahu apa namanya. Kalau dalam bahasa Kelut sendui. Tapi seorang perempuan tua yang menyambut telanki yang mengantar laki-laki ini apa namanya? Penganjur. Nah itu dia. Jadi itu kira-kira apa namanya tempat-tempat mekatu ini dilaksanakan. Dan banyak lagi seperti yang saya bacakan tadi. Kemudian yang termasuk yang mungkin satu lagi perlu saya sampaikan dari pertanyaan saudara Isna Dewan, ada satu lagi musukutan namanya. Musukutan ini adalah menceritakan tentang kejadian-kejadian masa lampau atau yang kita sebut sejarah. Apakah sejarah tapak tuan seperti yang disampaikan kemarin tadi, atau sejarah dulu terjadinya Gunung Sitoron, terjadinya kalau di Kelut Timur ada Lembah Senenggang, bagaimana asal Lembah Senenggang, itu kira-kira lebih kurang. Terima kasih. Baik Bapak, berarti semuanya berdasarkan mekatu, tetapi mekatu apa gitu ya Pak? Saya menyimpulkan mekatu itu banyak jenisnya, tetapi awalnya itu semua adalah mekatu. Berarti dalam pantun yang ada di acara pernikahan itu merupakan seni lisan atau tradisi lisan Bapak? Yang mana? Pantun dalam acara pernikahan itu merupakan tradisi lisan atau seni lisan? Ya, dia termasuk bisa kita golongkan ke dalam seni lisan ya sebenarnya, karena dia punya irama, kemudian diatur dengan baik terbaik, atau apa namanya ada pasangan-pasangan katanya seperti syair, jadi bisa kita golongkan kepada seni lisan. Tapi yang kita maksud di sini sekalipun dia tergolong kepada seni lisan yang punya syair, pepatah dan sebagainya, tapi dia punya penuturan yang diatur sedemikian, menyusun kalimat-kalimatnya yang apa namanya, yang melambangkan identitas kita, sopan santun, lemah lembut dan berakhlak mulia. Demikian. Ya baik. Baik Bapak, terima kasih. Apakah bisa kita contohkan salah satunya yang dari kita bahas dari tadi Bapak? Apakah Bapak bisa menyontohkan seperti pantun bisa Bapak contohkan? Pantun Kelut. Ya. Bisa. Ya, terima kasih Bapak. Silakan supaya teman-teman juga mengetahui yang ada Bapak Ibu di virtual ini. Salah satu contoh misalnya ini sering dipakai
di dalam acara nyebur nikah kawin. Ya, dalam nyebur nikah kawin itu kadang-kadang nanti diselipkan misalnya pada sebelum dia berijab kabul dengan silat-silat ini, barangkali sebelum itu punya hubungan atau sebutlah pernah bersahabat, pernah berteman, mungkin ada hasrat dan sebagainya. Itu biasa, kalau dia biasanya itu adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu adalah IP-nya, anak pemamuan. Jadi dia bisa bergurau dalam bahasa Kulit. Ini biasa. Kalau dia yang tukang saburi menyambut pengantin tadi, pantunnya biasanya begini: batang telung itu pilaran, batang pedom itu pilawi, bang mendi serung itu di dalam, ya ulang sage bumbu di konang. Kira-kira demikian. Ya, terima kasih Bapak. Itu ya teman-teman contoh pantun dari bahasa Kulit. Kita berhubung waktu singkat, kita akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Yusrizar. Oh ya, baik, terima kasih Bapak Yusnir. Begitu ya teman-teman pantun bahasa Kulit yang telah diberikan contoh oleh Bapak Yusnir. Bapak Yusnir, terima kasih. Kita langsung saja ke pertanyaan Bapak Yusnir. Kita akan menanyakan ke narasumber Bapak Yusrizar. Pertanyaannya seperti ini: sastra di daerah kita Aceh Selatan ada tidak berupa arsip atau buku yang dapat dibaca, baik yang baru dituliskan, sastra lisan yang dituliskan buku, atau sastra lisan yang dituliskan kemudian, maupun sajak lama sudah tertulis seperti hikayat itu. Dari mana Bapak? Baik, terima kasih. Saya dengan pertanyaan yang disampaikan panitia tadi bahwa apakah tulisan dari tradisi lisan ini ada kita di perpustakaan? Menurut hemat kami yang kebetulan baru 18 tahun mengelola perpustakaan Kabupaten Aceh Selatan, sebagaimana yang saya sebutkan di awal pembukaan tadi, bahwa pada saat panitia memberikan materi tradisi lisan, saya mencoba mencari literatur yang berkaitan dengan tradisi lisan ini. Menurut saya tidak ada satupun judul yang membahas tentang tradisi lisan. Kemudian saya mencoba melakukan tracing melalui menambah Google. Dari situlah saya bisa mendapatkan sedikit informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa mungkin ya, untuk dalam rangka penyusunan makalah atau isinya. Disitulah saya bisa mengambil materi-materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kemudian makanya pada sesi penutupan tadi pun saya mengharapkan kegiatan yang besar ini bisa mendapatkan sebuah karya yang besar untuk bisa kita tempatkan di tempat perpustakaan sebagai sarana atau sebagai arsip atau sebagai pembacaan untuk seluruh masyarakat kita yang ada di Aceh Selatan. Karena sangat langka saya lihat tentang buku-buku yang berkaitan dengan budaya kita. Mungkin sedikit sekali, karena pengalaman saya banyak para mahasiswa baik yang S2 mungkin yang dari luar daerah, kita pun pernah datang ke perpustakaan tentang menanyakan tentang koleksi tentang adat istiadat yang berlangsung di Aceh dan Aceh Selatan khususnya. Dan kita sangat merasa kecewa karena tidak bisa memenuhi harapan para pengunjung perpustakaan kita yang ada di Aceh Selatan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ini merupakan kesempatan bagi dari kaum milenial ya untuk menulis supaya kita punya peninggalan berupa buku, dan ini menjadi kesempatan yang besar bagi kita kaum muda dan teman-teman semua serta Bapak Ibu yang berhadir di Festival Budaya Kaum Muda tahun 2020 ini.
Baik, kita langsung saja karena waktu kita sudah sampai di penghujung waktu. Kita langsung menampilkan sebuah penampilan ritual khusus yang akan dipandu Bapak Jamalul Hakim. Kepada Bapak Jamalul Hakim kami persembahkan. Kami persilakan. Bapak dan Bapak. Di sini. Baik Bapak Ibu semuanya, merupakan salah satu tradisi yang ada di Kut Raya pada umumnya. Ini akan kita persembahkan kepada teman-teman semuanya yang telah setia dari pagi sampai sekarang mengikuti acara festival. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, kami mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Insya Allah nanti kami akan mengirimkan pesan jawaban kepada Bapak Ibu yang menanya yang belum sempat menjawab. Mungkin sembari menikmati penampilan dari ritual khusus ini, teman-teman bisa membuka videonya agar kita bisa berfoto bersama. Operator kita akan men-screenshot foto bersama di akhir pertemuan ini. Silakan Bapak Ibu kita bergabung. Video. Terima kasih Bapak Ibu Zulaida sudah membuka videonya. Kak Esi mungkin. Bapak terima kasih. Bulat di sekolah, perang, kemudian bicara Silakan Bapak Rini Mustafa videonya. Ibu Niken mungkin kita akan foto bersama. Koordinator kita SDKM 2020 mungkin bisa juga memperkenalkan diri kepada teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Inilah penampilan ritual khusus yang kami persembahkan kepada Bapak, Ibu
untuk semuanya serta teman-teman yang masih setia dengan Festival Budaya Kaum Muda tahun 2020. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada saat ini kami kesempatan yaitu ritual khusus, di mana ritual khusus ini kami sengaja mengangkat yaitu sebuah ritual yang sering dilakukan oleh masyarakat, yaitu menunggu semangat. Kalau bahasa Indonesia kita berarti mengambil semangat. Kalau lepas dari sakit mungkin minum kurang daerah, inilah disodorkan juga ini untuk menunggu semangat atau mengambil semangat. Bukan di Kelut saja, di Aceh pun khusus antara ini ada istilah menunggu semangat. Kadang-kadang ada semangat itu kalau orang Aceh. Perlu kami perjelas. Cara menunggu semangat ini ada dua cara. Kalau mempergunakan beras putih saja yang dibawa kepada orang yang mengambil semangat, itu terpaksa 3 kali. Bukan pendapat kami, karena itu orang tua juga terpaksa 3 kali. Kalau supaya jangan berulang-ulang, itu diciptakanlah beras itu 3 warna. Yang pertama warna kuning yang sudah diadukan. Yang kuning ini sebagaimana kemarin kita sudah bahas, seperti beras kuning dalam prinsip mengawal sebagainya, ini adalah suatu ikatan atau janji berupa sumpah. Tidak bisa dibuat kalau digeser mana tenaga akan juga masuk kampung-kampung. Itu turunan dari orang tua. Kemudian beras yang berwarna hitam. Warna hitam ini kembali kita berarti gelap. Gelap dalam artian kalau memanggil semangat berarti kurang bergairah. Karena dipanggillah untuk membaca. Kemudian beras putih. Beras putih ini menunjukkan berarti terang, dari gelap jadi terang. Berarti kalau ibarat orang sudah begitu semangat itu berarti terang, pencurahan pikirannya agak gembira dan ceria kembali sebagaimana sedia. Oke, ini kami lakukan dalam pelaksanaannya. Ini beras kami campur menjadi satu. Inilah sebagai ilmu semangat Itulah persembahan dari kami tentang penampilan ritual khusus. Semoga dengan adanya tips atau kita tunjukkan langsung teman-teman dan bapak ibu semua dapat mengetahui bagaimana praktik ritual khusus ini. Acara ini kita meninggalkan jejak di kanal YouTube Bintang Sekolah.
atau jika teman-teman tidak mengikuti secara full, teman-teman masih bisa melihat siaran ulangnya di YouTube Bintang Sugoro. Baik, pada penghujung acara ini tidak lupa pula rasa terima kasih kami yang sangat sebesar-besarnya kepada Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Hilmar Farid, PhD. Kemudian kepada Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh Ibu Irini Dewi Wati SS MSP serta staf yang telah mendukung acara ini. Kemudian kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Bupati Aceh Selatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Selatan serta Kepala Dinas Pariwisata Aceh Selatan. Baik, rasa terima kasih ini juga tidak teristimewa kepada Bapak Malia Nur Rahman MPD sebagai pelaksana Festival Budaya Pemuda tahun 2020. Dan tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia serta seluruh peserta yang telah hadir dari tadi menemani dari pagi sampai selesai. Kita tinggal satu acara lagi besok, yaitu kita akan membahas tentang kuliner tradisional. Nah, yang bagi teman-teman yang penasaran apa saja kuliner tradisional kita dari Food, jangan lewatkan. Kita ada di Festival Budaya Pemuda tahun 2020. Kami tunggu besok di jam 8 sampai dengan selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf sebagai moderator sangat banyak salah dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Bapak Ibu untuk live dari virtual Zoom. Terima kasih. Nice guys. Nice. Makanya besok hadir. Hadir, tapi dulu jam 11. Aduh, makan aja Pak. Aduh. Apa seperti itu? Enak kalau makan itu enak kali. Oh, ini Mak Ilham kan? Hah? Mak Ilham kan? Udah ada namanya berapi-api. Ilham ke sana enggak? Besok di sini dia. Harus ke sini. Ya. Iyalah. Berarti makan rapi. Makan rapi ikan rapi. Orang ini jangan ke kamar. Iya, siap. Tunggu dulu. Tunggu kemana? Mau buang ini ke situ. Tunggu dulu. Buang aja dulu. Taruh situ aja dulu. Tunggu dulu. Ya, buangin lah bentar aja. Tunggu dulu. Buang. Nanti sekalian tuang. Tunggu dulu. Taruh sini dulu deh. Taruh situ dulu. Kenapa? Embuk. Taruh aja dulu. Kayaknya bahaya kan? Ini. Makannya. Ulang untuk kali ini ulang cabut tuh, ulang cabut kulbi. Dari setrika ulang cabut kulbi. Mulai bergerak, setrika ulang cabut kulbi. Jadi apa tuh? Aduk kali ini, mana lu? Mati. Karena kelo yang simpan kan. Dia boleh dikenal biar tidak di. Kak, simpan terus nanti dicabut orang ini. Simpan dulu. Ready. Onion, lekat. Dong enggak hidung ente kok malah lapar kan? Aneh lapar. Masih ada. Begitu. Masih ada Kak? Ente enggak usah makan. Langsung atur posisi. Ini buat antum-antum semua. Aduh, ayam lagi. Kau dedek. Masih ada ayam ya? 3 menit bandingkan apa yang harus Oh, kaki bigo. Nah ini apa? Enggak laku.
Nggak bisa ada itu BC. Aduh. Assalamualaikum Kak. Ya. Di depan SMA. Oh, Jana. Di depan SMA itu kan ada kayak cat warna biru. Iya, iya. Nah, ada tulisannya Festival Budaya Kaum Muda.